Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbi Asidiki, NPM 13 2020 100947 akan mempresentasikan analisa rasio likuiditas dan solvabilitas PT Astra Agro Lestari. Astra Agro Lestari adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang perkebunan yang bermarkas di Jakarta. Saya mengambil laporan keuangan triwulan periode Maret 2020 dari website Bursa Efek Indonesia dengan kode AALI, dan semua angka yang ada dalam laporan keuangan nanti dituliskan dalam satuan jutaan untuk memudahkan perhitungannya. Tujuan pasti dalam analisa kali ini yaitu untuk mengetahui kondisi perusahaan dalam kemampuannya untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Bisa dilihat di bagian kanan ada neraca Astra Agro Lestari pada bagian aset. Dalam menganalisa rasio likuiditas dan solvabilitas, kita hanya akan menggunakan angka-angka yang ada di dalam neraca saja. Angka-angka yang harus kita perhatikan dalam bagian aset adalah jumlah kas, jumlah piutang, jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, dan jumlah aset keseluruhan. Lalu untuk neraca bagian selanjutnya adalah bagian liabilitas dan ekuitas. Pada bagian ini yang harus kita perhatikan adalah jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas keseluruhan, dan jumlah ekuitas. Lalu kita akan mulai untuk menganalisa. Yang pertama, kita akan melakukan analisa likuiditas current ratio. Analisa ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Maka kita tinggal memasukkan angka yang sudah kita peroleh dari neraca tadi. Di sini aktiva lancar itu sama dengan aset lancar dan hutang lancar sama dengan liabilitas jangka pendek. Setelah dihitung, maka menghasilkan angka rasio 240%. Dalam menghitung rasio likuiditas, nilai ideal tiap rasio minimumnya adalah 150%. Dan jika lebih dari itu, maka semakin baik. Dan perusahaan bisa dikatakan dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya adalah rasio likuiditas cash ratio. Analisa ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia dan surat-surat berharga atau efek jangka pendek. Rumusnya di sini adalah kas ditambah efek, lalu dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, efek di sini itu sama dengan sekuritas atau jumlah ekuitas. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, maka akan menghasilkan rasio 830%. Karena jumlah rasionya melebihi batas minimum yaitu 150%, maka bisa dikatakan perusahaan dalam kondisi sangat sehat dalam likuiditas cash ratio. Selanjutnya adalah likuiditas quick ratio. Pada analisa ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Rumusnya adalah kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, setelah dihitung, maka menghasilkan rasio 850%. Karena hasilnya jauh melebihi batas minimum, yaitu batas minimumnya kan 150%, maka bisa dikatakan perusahaan dalam kondisi yang sangat sehat dalam likuiditas quick ratio. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa untuk rasio solvabilitas. Untuk yang pertama yaitu adalah rasio solvabilitas total debt to asset ratio. Pada analisa ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya.
Rumusnya adalah total keseluruhan hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, dalam menghitung rasio solvabilitas berbeda dengan menghitung rasio likuiditas. Jika rasio likuiditas rasionya lebih besar maka lebih baik, maka sebaliknya. Semakin tinggi nilai presentasi rasio solvabilitas, maka semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Maksimalnya adalah 200 jika untuk rasio solvabilitas. Di sini seperti tadi ya, total hutang itu sama dengan jumlah liabilitas dan total aktiva sama dengan jumlah aset. Nah, setelah dihitung menghasilkan angka 33%. Karena 33% di bawah nilai maksimal, yaitu di bawah 200%, maka bisa dikatakan perusahaan sedang dalam kondisi sehat dalam total debt to asset ratio. Nah, untuk rasio solvabilitas selanjutnya adalah total debt to equity ratio. Dalam analisa ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan equity. Rumusnya adalah total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Modal sendiri di sini sama dengan jumlah ekuitas. Maka setelah dihitung menghasilkan rasio 50%. Karena di bawah nilai maksimal, yaitu di bawah 200%, maka perusahaan bisa dikatakan sedang dalam kondisi sehat untuk rasio total debt to equity ratio. Nah, dari perhitungan rasio di atas bisa disimpulkan bahwa PT Astra Agrolestari dalam periode Maret 2020 memiliki kemampuan dalam memenuhi kemampuan finansialnya dengan sangat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena dalam rasio likuiditas memiliki rasio persentase yang besar, yaitu di atas 150%, dan dalam rasio solvabilitas memiliki rasio di bawah nilai maksimal, yaitu di bawah 200%. Maka bisa dikatakan PT Astra Agrolestari sedang dalam kondisi yang sehat. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.